Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Ayu dengan NIM 39221500023 dari Prodi Teknik Informatika semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pencasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis tugas. Jadi, apa sih analisis tugas itu? Analisis tugas merupakan proses untuk menganalisa cara manusia melakukan pekerjaannya. Misalnya apa? Seperti hal apa sih yang mereka kerjakan, hal apa yang mereka lakukan, dan serta hal apa yang mereka ketahui tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk keluaran dari analisis tugas ini merupakan perincian dari tugas yang dilakukan manusia. Untuk istilah-istilah di dalam analisis tugas ada 4. Yang pertama itu ada sasaran, adalah kondisi sistem yang ingin dicapai manusia. Maksudnya itu sesuatu yang ingin kita capai itu disebut dengan sasaran. Yang kedua di sini ada tugas. Tugas adalah himpunan terstruktur dari aktivitas yang dibutuhkan, digunakan atau dipercayai sebagai hal penting untuk mencapai sasaran dengan menggunakan perangkat tertentu. Jadi tugas itu merupakan sesuatu yang sudah ditentukan untuk kita kerjakan. Yang ketiga di sini ada yang namanya aksi. Aksi itu merupakan tugas yang tidak mengandung pemecahan persoalan dan komponen struktur kendali. Artinya itu sesuatu tindakan yang akan kita lakukan itu disebut dengan aksi. Sedangkan rencana terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam suatu urutan. Untuk teknis analisis tugas, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada dekomposisi tugas, yaitu memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia, menstrukturkan tugas di dalam hierarki subtugas dan juga menjelaskan urutan dari subtugas. Contoh dari hierarki itu seperti apa sih? Nah, di sini ada contoh dalam rangka membersihkan rumah. Misalnya kita menggunakan yang namanya penghisap debu, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita keluarkan penghisap debunya. Setelah itu kita sesuaikan semua alat yang harus ditancapkan di penghisap debu. Selanjutnya, kita akan membersihkan ruangan. Ruangan di sini bisa ruangan utama, ruang tamu, ruang tidur, atau yang lainnya. Nah, jika penghisap debu ini sudah kotor dan debunya sudah penuh, maka kita kosongkan. Selanjutnya, letakkan penghisap debunya dan segala peralatan pembantunya ke tempat asal mula penghisap debu dan peralatan itu berada. Selanjutnya di sini yang nomor 2 itu ada analisis berbasis pengetahuan, yaitu dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Ini berkaitan dengan pengetahuan ya. Yang ketiga di sini ada teknik berbasis relasi entitas, yaitu biasanya berasosiasi dengan basis data atau database pada model database entitas. Untuk contoh dari entitas relasi di sini ada event dan juga relation. Untuk eventnya ada event 1, event 2. Sedangkan relationnya itu berupa objek-objek, yaitu ada lokasi yang pertama dan juga lokasi yang kedua. Untuk event yang pertama ada kelembapan turun sampai 25%. Nah, sedangkan event yang kedua atau kejadian yang kedua ini yaitu tengah malam. Sehingga lokasi yang pertama yaitu pompa 3, rumah kaca, sedangkan lokasi yang kedua yaitu pompa 1, lantai. Untuk sumber informasi dan pengumpulan data ini bisa berupa dokumentasi, observasi, wawancara, analisis awal, pengurutan, dan juga klasifikasi. Biasanya paling sering digunakan yaitu dokumentasi dan paling valid yaitu wawancara.
Penggunaan hasil analisis tugas itu bisa berupa manual dan juga pengajaran, bisa berupa pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem, dan juga bisa berupa perancangan detail interface. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.